Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang selanjutnya, pelajaran 2, pembinaan masyarakat Madinah. Dalam upaya menyelamatkan dakwah Islam dari gangguan kafir Quraisy, Rasulullah memutuskan untuk berhijrah dari kota Mekkah ke kota Madinah. Rasulullah berhasil mempersatukan umat muslim menjadi saudara. Kemudian Rasulullah membuat perjanjian dengan umat Yahudi untuk selalu bersahabat. Kota Madinah yang dulunya disebut dengan kota Yasrib, maka setelah hijrah Rasulullah pun menjadikan namanya menjadi kota Madinah, kota yang berperadaban. Pembinaan masyarakat Madinah. Di sini nanti yang akan kita pelajari pada pelajaran 2 ini yaitu A. Perjanjian Aqabah pertama, B. Perjanjian Aqabah kedua, C. Nabi membina Madinah bidang agama, D. Nabi membina Madinah di bidang sosial, E. Nabi membina Madinah di bidang ekonomi, dan bagian F nanti Nabi membina Madinah di bidang pertahanan. Setelah Nabi Muhammad SAW berhijrah, maka pada musim haji Nabi Muhammad SAW bertemu dengan 6 orang dari Yasrib. Nabi Muhammad pun menyampaikan dasar-dasar akidah Islam dan mengajak mereka untuk mengikuti agama Islam. Selain itu juga Nabi Muhammad menyampaikan penderitaan dan siksaan yang dilakukan kafir Quraisy kepadanya dan kepada para pengikut-pengikut Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad SAW pun bertanya kepada mereka, apakah mereka menerima atau tidak? Saat itu juga ke-6 orang Yasrib itu masuk Islam. Akan tetapi mereka belum bersedia melindungi Nabi Muhammad SAW karena masih ada permusuhan di negerinya. Ke-6 orang tersebut yaitu yang pertama As'ad bin Zurarah, Rafi' bin Malik, Auf bin Haris, Qutbah bin Amir, Uqbah bin Amir, dan Jabir bin Abdullah. Ke-6 orang ini kemudian menyiarkan agama Islam di kota Yasrib. Kemudian setiap datang musim haji, banyak orang Yasrib yang menerima dan menyatakan keimanannya kepada ajaran Islam yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Peristiwa ini membuka harapan baru. Ternyata masyarakat Yasrib menerima dengan baik dakwah Islam yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Pada tahun ke-12 setelah kenabian, Nabi Muhammad SAW kembali didatangi oleh 12 orang dari kota Yasrib hendak masuk agama Islam. Mereka menerima dakwah Nabi Muhammad SAW dan menyatakan keislamannya di hadapan Nabi. Pertemuan itu terjadi di Bukit Aqabah dan mengadakan persetujuan untuk membantu Nabi Muhammad SAW. Perjanjian itu dalam sejarah dikenal dengan perjanjian Aqabah yang pertama ataupun yang disebut dengan Bai'atul Aqabah. Isi daripada Bai'atul Aqabah yang pertama setia kepada Nabi serta rela berkorban harta dan jiwa demi menyebarkan agama Islam. Dan yang kedua, tidak menyekutukan Allah, tidak menyembah Tuhan selain Allah. Dan yang ketiga, tidak melakukan dosa, tidak berzina, tidak mencuri, tidak membunuh anak-anak, dan tidak curang, dan tidak berdusta. Nabi Muhammad SAW juga mengutus salah seorang sahabat yang bernama Mus'ab bin Umar al-Abdari, yang dikenal sebagai sosok yang pandai membaca dan sangat bersemangat untuk menyiarkan agama Islam di antara penduduk yang masih musyrik. Mus'ab juga menyiarkan agama Islam kepada para tokoh di Yasrib untuk memeluk agama Islam seperti kepada Usaid bin Hudair dan Sa'ad bin Mu'az, pemimpin dari Bani Al-Aswal.
Hingga akhirnya banyak perkampungan yang sudah masuk Islam. Dalam waktu singkat agama Islam pun berkembang dan bertambah banyak pengikutnya di kota Yasrib. Sebelum datang musim haji tahun ke-13 dari kenabian, Mus'ab bin Umair pun kembali lagi ke kota Mekah untuk menyampaikan kabar gembira tentang keberhasilan menyiarkan agama Islam di kota Yasrib, juga kabar tentang kesiapan daripada penduduk kota Yasrib untuk menerima agama Islam dan memberi perlindungan kepada kaum muslimin dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.